Baik, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara belajar Alkitab interaktif online bersama Conference Jawa Kawasan Timur. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan kegiatan belajar Alkitab interaktif online kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama kami, menuntun dari awal hingga akhirnya. Berkati pelajaran yang akan kami pelajari, boleh hamba sampaikan dengan jelas dan dapat diterima dengan baik oleh semua yang menyaksikan, baik yang ada di Zoom meeting maupun di media-media sosial yang menyiarkan acara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, kita masuk dalam pembahasan kita pada malam hari ini yang judulnya adalah Penata Layanan dan Tingkah Laku Orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pandangan gereja mengenai penata layanan? Pandangan gereja tentang penata layanan ini tertuang dalam serangkaian kalimat yang diterima dan disepakati sebagai isi daripada doktrin gereja tentang penata layanan. Kalimat inilah yang diputuskan kemudian dalam sebuah rapat yang diadakan oleh gereja dan dijadikan sebagai landasan dari gereja mengenai konsep penata layanan. Mari kita lihat isi doktrin tentang penata layanan ini, dan dari sinilah kita akan mengupas konsep Alkitabiah penata layanan itu sendiri. Kita, saudara dan saya, adalah penata layanan Allah yang Ia percayakan dengan waktu dan kesempatan, kemampuan dan harta milik, berkat-berkat bumi serta sumber dayanya. Kita bertanggung jawab kepadanya untuk menggunakan dengan tepat terhadap berkat-berkat itu. Kita mengakui kepemilikan Allah oleh pelayanan yang setia kepadanya dan kepada sesama manusia. Dan oleh mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan untuk pengabaran Injilnya dan menjadi sokongan dan pertumbuhan gerejanya. Penata layanan adalah suatu kesempatan istimewa yang diberikan kepada kita oleh Allah untuk memelihara kasih dan kemenangan atas cinta diri dan ketamakan. Penata layanan bersuka cita dalam berkat-berkat yang datang kepada orang lain sebagai berkat dari kesetiaan mereka. Sekarang kita akan cari tahu dari struktur tata bahasa, apa artinya kata penata layanan. Setelah kita melihat tadi uraiannya, sekarang kita akan tinjau arti penata layanan ini dari sisi asal katanya dan dari sisi bahasa. Mari kita lihat, apa arti penata layanan? Dalam bahasa Indonesia, kata penata layanan itu berasal dari dua kata dasar, yaitu tata dan layan, yang digabungkan menjadi satu kata benda yang berarti pengelolaan. Dalam bahasa Inggris, kata penata layanan adalah stewardship, dari kata dasar steward yang terdiri dari dua kata, yaitu stew dan yang berarti rumah, dan ward yang artinya penjaga. Dalam perjanjian baru, padanan kata stewardship ini berasal dari kata oikonomia. Ini dalam bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yakni oikos dan nemein. Oikos berarti rumah dan nemein berarti mengurus. Jadi, orang Kristen, saudara dan saya, mengartikan penata layanan adalah seseorang yang mengakui bahwa Allah, pemilik segala sesuatu, menjadikan manusia sebagai pengelola yang menata dan melayani apa yang dipercayakan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cakupan penata layanan ini sangatlah luas
Kalau kita merujuk dari asal katanya, maka kita dapat mendapati bahwa cakupannya sangatlah luas. Kalau dahulu kita hanya biasa dengan 4 bidang penata layanan. Namun sekarang saya akan sampaikan bahwa ada juga bidang-bidang penata layanan yang lain. Apa saja bidang penata layanan ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah waktu, time. Yang kedua adalah tubuh, temple. Yang ketiga, bidang penata layanan yang ketiga adalah talenta, talent. Yang keempat, harta, treasure. Yang kelima, pengaruh, influence. Yang keenam, kesempatan atau peluang, opportunity atau change. Kemudian yang ketujuh, lingkungan, terrain. Yang kedelapan, kebenaran, truth. Mari kita melihat satu persatu bidang-bidang penata layanan ini, aspek-aspek yang terkandung di dalam penata layanan itu sendiri. Mari kita lihat bagian yang pertama ini. Bagaimana kita dapat menjadi penata layan waktu yang baik. Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dalam sebuah kutipan dituliskan sebagai berikut. Waktu yang disia-siakan itu tidak akan kembali lagi. Kita tidak dapat memperolehnya kembali, walaupun hanya sedetik. Satu-satunya jalan untuk menebus waktu kita ialah dengan menggunakan waktu yang masih sisa dengan sebaik mungkin. Yaitu dengan bekerja sama dengan Allah dalam rencana keselamatan yang besar itu. Mari gunakan waktu kita yang ada. Mungkin di waktu yang lalu kita lalai menggunakan waktu kita. Kita lalai menjadi penata layan waktu yang baik. Mari mulai saat ini kita coba memaksimalkan, menggunakan dengan baik waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakanlah waktu yang ada. Kolose 4 ayatnya yang kelima. Yang berikutnya, bagaimana kita menjaga tubuh kita agar dapat menjadi penata layan yang baik. Di dalam Roma 12 ayat 1, firman Tuhan menuliskan untuk kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, dan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selanjutnya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari kedua ayat ini secara umum mengandung satu makna sebagai berikut. Saya menyampaikan kepada saudara ada beberapa makna. Paling tidak ada 3 makna dari kedua ayat ini yang dapat menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah, dari kedua ayat ini kita menemukan bahwa kita perlu berhati-hati dan dengan cermat menyangkut apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Baik yang masuk lewat indera penglihatan, indera pendengaran, atau indera-indera yang lain. Termasuk juga soal makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita harus perlu berhati-hati menyangkut hal ini. Yang kedua, bahwa kita perlu dengan bijak menggunakan setiap energi dari tubuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, bahwa kita perlu mengatur keseimbangan tubuh kita. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Perlu ada keseimbangan.
Yang berikut, kita akan membahas bagaimana menggunakan talenta kita sebagai penata layan. Bagaimana menggunakan talenta kita sebagai penata layan yang baik di hadapan Tuhan. Satu kutipan menuliskan sebagai berikut. Talenta yang digunakan adalah talenta yang berkembang. Kemajuan bukanlah diperoleh secara kebetulan atau karena nasib baik, melainkan adalah karunia Allah. Pahala dari iman dan kebijaksanaan. Dan juga pahala daripada kebajikan dan usaha yang tidak kenal lelah. Dengan dedikasi yang tinggi dan pengorbanan yang sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, maka kuasa yang ada pada kita akan berlipat ganda. Selanjutnya, di dalam kutipan yang lain menuliskan sebagai berikut. Waktumu, talenta-talentamu, kekayaanmu, semua harus mengalir kepada dunia di dalam satu gelombang kasih yang menyelamatkan yang hilang. Hanya satu kata saja yang dapat menjadi kesimpulan dari saudara dan saya bila kita mau menjadi penata layan yang baik di dalam soal talenta, yaitu kembangkan. Itu adalah kata kunci untuk talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Syukuri itu dan gunakan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan yang selalu diidentikan dengan penata layanan. Apabila kita berbicara soal penata layanan, maka pembahasan ini yang berikut ini selalu saja sangat identik dengan bidang penata layanan. Walaupun malam hari ini kita tahu bersama bahwa penata layanan ini ada beberapa aspek, bukan hanya aspek ini saja. Saat ini kita akan berbicara tentang harta, penggunaannya sebagai penata layan Allah. Mari kita lihat bagaimana menggunakan harta kita sebagai penata layan. Satu kutipan menuliskan sebagai berikut. Berikanlah harta kekayaanmu itu pada Allah, maka seketika itu juga akan dimeteraikan oleh Allah. Meterainya tidak akan berubah. Maukah saudara menikmati hartamu itu? Gunakanlah itu menjadi berkat bagi yang menderita. Coba kita renungkan kutipan yang sangat indah ini. Saya baca sekali lagi. Berikanlah harta kekayaanmu itu kepada Allah, maka seketika itu juga akan dimeteraikan oleh Allah. Meterainya tidak akan berubah. Maukah saudara menikmati hartamu itu? Gunakanlah itu menjadi berkat bagi yang menderita. 1 Yohanes 3:17 berkata sebagai berikut. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat berikut di dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan beberapa golongan ini, saudara. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kata firman dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menyaksikan lewat Zoom meeting maupun lewat Facebook dan YouTube serta media yang lain. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah dengan harta kita? Tidak lain adalah lewat persepuluhan dan persembahan. Mari kita bahas satu persatu akan hal ini berkaitan dengan pembahasan pada malam hari ini menyangkut penata layanan.
Mengapa kita perlu atau kita harus mengembalikan persepuluhan? Dengan mengembalikan 1/10 dari pendapatan kita kepadanya, kita sedang menunjukkan dan mengakui bahwa dialah Allah, pemilik segala sesuatu, yang mana segala pendapatan tersebut telah dipercayakannya ke dalam tangan kita. Praktik persepuluhan menghubungkan penyembahan kita dengan kemitraan kita dengan Tuhan melalui dukungan finansial kita terhadap misi dan gerejanya. Teologi dasar mengapa memberikan persepuluhan itu karena bahwa Allah itu dialah Allah, Tuhan Allah kita. Kejadian 28 ayat 21. Dialah Allah pencipta kita. Kejadian 14 ayat 22. Dialah Allah pemilik segala sesuatu termasuk hidup kita. Ulangan 10 ayat 14, Hagai 2 ayat 8. Dan dialah Allah yang memberkati kita. Kejadian 14 ayat 21 dan 23 sampai 24. Dialah Allah yang memelihara hidup kita. Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan persepuluhan. Karena begitu besar berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memberikan persembahan? Bila persepuluhan merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan untuk Tuhan, maka persembahan bersifat sukarela. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tentunya setelah ini selalu saja ada pertanyaan. Berapa persentase pemberian persembahan terpadu itu? Jawabannya jelas. Terserah. Prinsipnya sukarela. Tidak memaksa, namun dianjurkan untuk sama dengan persepuluhan demi menyokong misi gereja sedunia. Saya sebagai pendeta memberikan 10% persembahan terpadu. Saya lakukan ini dengan rela dan tulus sukarela. Ketika saya melayani di satu jemaat beberapa tahun yang silam, saya menjumpai seorang anggota yang setia yang memberikan persembahan terpadu melebihi 10% dari penghasilannya. Sebagai seorang pendeta, ketika kita memeriksa dan menandatangani laporan keuangan bendahara jemaat setiap bulan, nah di sanalah kemudian saya menjumpai ada anggota yang bertahun-tahun dalam pengembalaan saya mengembalikan lebih dari 10% penghasilannya untuk persembahan terpadu. Dan saya melihat kerohanian anggota yang setia ini baik dalam segala aspek. Keluarga diberkati luar biasa. Pekerjaan rumah tangga baik semua. Walaupun ada tantangan, pergumulan, masalah, tapi mereka tetap setia bergantung kepada Tuhan. Ketika diberikan tanggung jawab melayani di gereja, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Datang tepat waktu di gereja. Dan ketika tidak diberikan tanggung jawab juga, mereka tetap setia, biasa saja. Tetap datang ke gereja tepat waktu. Ini adalah pengalaman yang saya lihat dari anggota yang setia ini. Memberikan persembahan terpadu lebih daripada 10%. Jadi silakan memberikan berapapun, yang penting adalah sukarela. Jadi yang kita pelajari dari memberikan persembahan terpadu ini adalah menyangkut kedisiplinan hidup kita dalam penurutan kepada Tuhan. Pengaturan keuangan keluarga yang baik dan diberkati Tuhan. Dan satu hal juga, jangan lupa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai juga kita berpikir ketika kita sudah memberikan persepuluhan, sudah memberikan persembahan terpadu, maka tugas pemberian itu sudah selesai.
Jangan kita berpikir seperti itu juga. Oke, persembahan persepuluhan sudah, oke, sudah selesai memberi, sekarang kita nikmati apa yang sisa ini. Jangan kita juga berpikir seperti itu. Ingat saudara, masih ada fakir miskin, janda, yatim piatu, jompo, penginjil literatur yang perlu dibeli bukunya. Masih ada juga proposal pembangunan, proposal penginjilan yang juga patut kita bantu. Zaman dahulu, saudara-saudara sekalian, ada satu acara di stasiun televisi yang judulnya adalah Minta Tolong. Saya menyaksikan rata-rata yang memberikan pertolongan kepada seseorang yang disetting untuk meminta pertolongan adalah mereka yang berasal dari kaum papa, gelandangan, tukang becak, penjual keliling, tukang tampal ban, dan pekerja-pekerja kecil lainnya. Rupanya saudara, mereka merasa senasib dan sepenanggungan, sehingga membuat mereka menolong tanpa pamrih, dan bukan karena mau menerima hadiah setelah itu. Inilah contoh menolong dalam kekurangan. Tetap menolong walaupun kekurangan. Menolong saja tanpa berpikir terlalu panjang ketika ada orang yang meminta pertolongan kepada kita. Berkat apa sih yang kita terima kalau kita memberikan pertolongan? Berkat itu adalah sukacita, kebahagiaan lahir batin. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang memberi. Kalau saudara sudah memiliki segala sesuatu, tapi masih merasa ada sesuatu yang kosong, saya mau katakan pada malam hari ini, belajarlah memberi. Dan nikmatilah sukacita, kebahagiaan lahir batin yang Tuhan sudah rancang untuk orang yang suka memberi. Pembahasan selanjutnya, kita pindah pada bidang penata layanan berikutnya, yaitu pengaruh kita. Bagaimana menggunakan pengaruh kita dalam konteks penata layanan ini? Matius 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kutipan menuliskan sebagai berikut, saya baca dua kutipan. Waktumu, pengaruhmu, kesanggupan-kesanggupanmu, keterampilanmu, semua harus dipertanggungjawabkan untuk Dia yang memberikan semuanya. Pengaruh suatu kata yang tidak dipikirkan, barangkali mempengaruhi takdir abadi suatu jiwa. Setiap orang melaksanakan suatu pengaruh kehidupan bagi orang lain. Saudara-saudara, gunakanlah kehidupanmu sebagai surat yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang, sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya melihat ada banyak anggota gereja yang setia sebagai direktur perusahaan, sebagai pemangku jabatan di eksekutif pemerintahan, sebagai anggota legislatif. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Membantu umat Tuhan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan orang-orang seperti ini. Kita juga butuh mereka. Contohnya, ketika kita mengurus IMB rumah ibadat, kita butuh orang-orang di pemerintahan dengan segala pengaruhnya yang ada. Kita butuh orang-orang yang punya jaringan untuk mengurus, mengawal proses ini hingga tuntas. Gunakan jabatanmu untuk menolong orang lain dan bukan menghambat orang lain. Gunakan jabatanmu untuk memberkati banyak orang. Gunakan kewenanganmu untuk kebaikan orang lain. Putuskan sesuatu untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi. Apapun jabatanmu, baik di swasta ataupun di pemerintahan, mari gunakan pengaruhmu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, bekerja sama dengan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan membantu
umat Tuhan dan gereja Tuhan. Bagi saudara yang ada di sana sebagai pemangku kepentingan yang selama ini belum menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, segera jalankan pengaruh saudara untuk pekerjaan Tuhan. Membantulah, menolonglah lewat pengaruh saudara untuk pekerjaan Tuhan ini. Niscaya Tuhan akan memberkati saudara. Yang berikut, bagaimana menggunakan setiap kesempatan yang kita miliki untuk menjadi penata layan yang baik. Saya membaca satu kutipan untuk hal ini. Kitalah penata layan Allah. Dipercayakannya kepada kita waktu dan kesempatan, kesanggupan dan harta milik, dan juga berkat-berkat bumi serta segala sumbernya. Kita bertanggung jawab kepadanya atas penggunaannya dengan baik. Mari gunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjadi penata layan yang baik. Berikutnya menyangkut lingkungan, penata layanan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan terhadap lingkungan kita sebagai seorang penata layan? Kejadian 2 ayat 15 berkata sebagai berikut. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sejak manusia ditempatkan di Taman Eden yang indah itu oleh Tuhan, Tuhan memberikan tugas yang mulia dan istimewa kepada manusia, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Sebuah pekerjaan yang mulia yang patut kita contoh secara letterlek pada sekarang ini. Secara langsung mari kita menjaga lingkungan kita masing-masing. Kita bersyukur saudara-saudara sekalian, kami tinggal di kota Surabaya, di mana di dalam kota ini pemerintahnya sangat menaruh perhatian terhadap penghijauan lingkungan. Pohon-pohon besar ada di mana-mana, terawat dan rapi teratur. Hutan kota bersaing dengan gedung-gedung pencakar langit yang juga dibangun di sana. Hal ini membuat terjadinya keseimbangan dalam ekosistem lingkungan. Mari jaga dan pelihara lingkungan kita. Dan mari kita jadi penata layan lingkungan yang setia kepada Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana kita menjadi seorang penata layan dalam kebenaran. Kebenaran rohani adalah karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita juga adalah penata layan mereka. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Berkat apa yang diterima oleh seorang penata layan sejati ketika dia melakukan ke-8 aspek penata layanan yang sudah kita bahas satu persatu tadi? Ada 3 berkatnya. Yang pertama, berkat bagi pribadinya. Yang kedua, berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, berkat bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita menjadi penata layan yang setia kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita pindah pada topik berikutnya mengenai tingkah laku orang Kristen. Saya kembali mendasari pembahasan ini dengan membaca sebuah kutipan ini. Kita dipanggil untuk menjadi suatu umat saleh yang berpikir, merasa, dan bertindak serasi dengan prinsip-prinsip sorga. Agar roh menciptakan kembali di dalam diri kita karakter Tuhan kita. Maka kita melibatkan diri kita hanya pada hal-hal yang menghasilkan kemurnian yang serupa dengan Kristus, kesehatan dan sukacita di dalam hidup kita. Ini berarti bahwa hiburan, kesenangan kita harus sesuai dengan standar tertinggi dari selera dan keindahan Kristen. Sementara kita mengakui adanya perbedaan budaya,
Pakaian kita haruslah sederhana, sopan, rapi, merias orang yang memiliki kecantikan sejati, tidaklah dengan menggunakan perhiasan-perhiasan lahiriah, tetapi dengan perhiasan yang tidak dapat binasa, yaitu suatu roh yang lemah lembut dan tenang. Itu juga berarti bahwa karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita harus merawatnya dengan hati-hati. Selain dengan olahraga dan istirahat yang cukup, kita harus memakan makanan yang paling menyehatkan yang bisa diperoleh dan tidak memakan makanan yang haram yang dijelaskan di dalam Alkitab. Karena minuman keras beralkohol, tembakau, dan penggunaan obat bius dan narkotika yang tidak bertanggung jawab merusak tubuh kita. Maka kita harus menggunakan segala sesuatu yang membawa pikiran dan tubuh kita ke dalam disiplin Kristus yang menginginkan kita sehat, gembira, dan baik. Apa hubungan tingkah laku kita dan keselamatan? Karena tingkah laku kita dan kerohanian kita erat hubungannya, kita tidak akan pernah dapat memperoleh keselamatan karena tingkah laku yang baik. Sebaliknya, tingkah laku orang Kristen adalah buah keselamatan yang secara alamiah dan berlandaskan apa yang telah diselesaikan Kristus bagi kita di Golgota. Mari kita lihat daftar berkat Allah bagi manusia. Berkat sinar matahari, berkat udara, air, berkat udara segar, berkat bertarak, bebas obat bius, obat perangsang, tembakau, minuman beralkohol, obat bius, narkotika, berkat istirahat, berkat makanan bergizi, berkat pakaian Kristiani. Kita perlu berhati-hati hidup di zaman modern ini. Apa saja yang masuk lewat indera kita harus kita filter zaman sekarang ini. Film, televisi, radio, video, YouTube, video, dan lain sebagainya. Bacaan dan musik. Dan juga bagaimana kita juga memperhatikan jenis makanan minuman apa yang masuk di dalam tubuh kita. Haruslah itu makanan yang semula, Kejadian 1, makanan halal, Imamat 11, minuman yang tidak berwarna. Lalu berikutnya, bagaimana kita sebagai orang Kristen berpakaian. Haruslah itu yang sederhana, mengikuti norma moralitas, praktis, menyehatkan, bercirikan keindahan alamiah. Bagaimana orang Kristen berpakaian juga menjadi sorotan. Oleh karena itu, marilah kita berpakaian yang rapi, pantas, sesuai dengan kondisi masing-masing. Bila di gereja, di Indonesia, di tempat-tempat kita, biasanya orang memakai jas ataupun batik. Kalau di tempat olahraga, ya kita pakai baju olahraga dan sebagainya. Kita menggunakan baju dengan rapi, pantas, sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Ada beberapa prinsip pada malam hari ini yang akan menjadi standar perilaku orang Kristen yang akan kita pelajari. Yang pertama, hidup dengan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup dengan pikiran Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, itu juga menjadi pikiran dan perasaan kita. Tentunya pikiran perasaan Kristus adalah menyelamatkan manusia yang berdosa. Kiranya itu juga menjadi pikiran dan perasaan kita. Kita menjadi penginjil-penginjil yang dapat membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Yang kedua, hidup untuk memuji dan memuliakan Allah. 1 Yohanes 3:22, menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 15, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hiduplah untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini menjadi standar, prinsip standar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, hidup menjadi suatu teladan. Living like Jesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus menjadi teladan kita memberikan teladan kepada orang lain. Saya seorang ayah,
dengan 3 orang anak saya dan 1 istri. Saya wajib memberikan teladan yang baik kepada mereka lewat perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Yang keempat, hidup untuk melayani. Ini yang terakhir, hidup untuk melayani. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Hidup untuk melayani. Melayanilah sesuai kapasitas kita masing-masing. Melayanilah sesuai talenta karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Melayanilah sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Lakukan segala sesuatu. Lakukan pelayanan itu dengan tulus ikhlas. Dengan hati yang tulus ikhlas. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Kita datang pada kesimpulan pembahasan kita pada malam hari ini. Ada 2 kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulan bagaimana menjadi penatalayan sejati adalah atur dan kelola setiap aspek kehidupan kita dengan sebaik mungkin, tanpa terkecuali dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memohon hikmat dan kebijaksanaan daripadanya. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Muliakan Dia dan kembalikan segala sesuatu baginya. Ini kesimpulan yang pertama untuk menjadi seorang penatalayan yang sejati. Kesimpulan yang kedua, bagaimana bertingkah laku sebagai orang Kristen. Hidup sama seperti Kristus hidup. Karena kita adalah orang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Contoh, model, teladan kita adalah Yesus. Mungkin saat ini belum sesempurna Yesus kehidupan kita. Tapi usaha ke arah kesempurnaan perlu untuk terus dikerjakan dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan sorga, kita dapat melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Di akhir daripada belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini, kami mau datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk pelajaran yang telah kami terima. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menolong masing-masing kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Diberkatilah semua yang telah bergabung menyaksikan tayangan ini, baik yang berada di Zoom meeting maupun juga di live streaming Facebook dan YouTube. Berkati masing-masing kami semua. Di waktu-waktu yang sulit seperti saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan berkelimpahan untuk kami. Berkati masing-masing pribadi dalam kesehatan dan kekuatan, sebagai sesuatu yang sangat mahal harganya sehari-hari terakhir ini. Berkati dalam rumah tangga masing-masing. Berikan kepada semua rumah tangga kedamaian, sukacita, kerukunan, persatuan, kesatuan di dalam Tuhan. Diberkati semua usaha pekerjaan. Walaupun saat ini banyak terjadi kesulitan ekonomi di mana-mana, tapi kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, mujizat, akan terus memegang tangan kami. Memberikan kepada kami rejeki, memberikan kepada kami berkat tepat pada waktunya. Meluputkan kami dari segala macam kecelakaan maut. Dan kami mohon Tuhan berikan keselamatan juga kepada kami. Kami rindu apabila Engkau datang pada kali yang kedua. Kami semua boleh diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin.